Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Ineza Citra Aulia dengan NIM 642314441. Saya Siska Simanjuntak dengan NIM 64231467. Saya Dita Pramesti dengan NIM 64231739. Saya Putri Nurhalimah dengan NIM 64231820. Saya Salma Natasha Putri dengan NIM 64231861. Di sini kami akan menjelaskan tentang PPh 21 orang pribadi. Nama saya Ineza, saya akan menjelaskan PPh 21 orang pribadi atas nama Kelvin Winata. Pertama-tama di sini ada gaji atau pensiun atau THT atau JHT yang terdiri dari 14.901.798 perak dikali 12 yang hasilnya adalah 178.821.576 perak. Lalu selanjutnya ada tunjangan yang terdiri dari tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, dan tunjangan resiko yang dijumlahkan menjadi 3.960.600 perak. Kemudian dijumlahkan dari nomor 1 yaitu gaji atau pensiun atau THT atau JHT sampai dengan nomor 7 tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR itu ditambahkan yaitu jumlahnya menjadi 182.782.176 perak. Kemudian ada pengurangan yang terdiri dari biaya jabatan atau biaya pensiun yang jumlahnya 298.036 perak dikali 12 yaitu 3.576.432 perak. Lalu ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT yang jumlahnya adalah 551.367 perak dikali 12 yang hasilnya adalah 6.616.404 perak. Lalu pengurangan yang tadi itu dijumlahkan menjadi 10.192.836 perak. Kemudian jumlah penghasilan neto itu dijumlahkan dari nomor 8 sampai dengan nomor 11 itu ditambah dan jumlahnya adalah 203.167.848 perak. Selanjutnya, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 disetahunkan. Ada 19.161.730 perak dikali 12 yang hasilnya 229.940.760 perak. Lalu penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu dijumlahkan dari nomor 14 sampai nomor 15. Yang jumlahnya 229.940.760 perak. Selanjutnya yang terakhir ada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan yaitu 1.741.913 perak dikali 12 yang hasilnya 20.902.956 perak. Selanjutnya saya akan menjelaskan PPh 21 orang pribadi atas nama Sri Endah Prihatini. Yang pertama ada gaji atau pensiun atau THT atau JHT yang terdiri dari 2.676.000 dikali 12 yaitu hasilnya 32.112.000. Selanjutnya ada tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya yang berjumlah 335.000 dikali 12 yang hasilnya 4.020.000. Lalu ada honorarium dan imbalan lain sejenisnya yang berjumlah 30.110 perak dikali 12 yang hasilnya 361.320 perak.
Kemudian jumlah penghasilan bruto itu dijumlahkan dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 yang hasilnya adalah 36.493.320 perak. Lanjut ke pengurangan. Di nomor 9 ada biaya jabatan atau biaya pensiun. Itu 5% dikali 2.890.670 perak yang hasilnya 144.534 perak. Pengurangan selanjutnya yaitu ada di nomor 10, iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Jumlahnya 90.330 perak dikali 12 yang hasilnya 1.083.960 perak. Kemudian di nomor 11 itu dijumlahkan pengurangan yang tadi yaitu jumlahnya 1.228.494 perak. Selanjutnya jumlah penghasilan neto. Itu dijumlahkan dari nomor 8 sampai dengan nomor 11 yang hasilnya 37.721.814 perak. Kemudian jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 yaitu menghitung dari jumlah penghasilan neto tadi itu 5% dikali 37.721.814 yang hasilnya 1.886.009. Lalu penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu dijumlahkan dari nomor 14 sampai dengan nomor 15 yang hasilnya 1.886.091 perak. Selanjutnya PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan 5% kali 52.113.909 perak yang hasilnya 2.605.695 perak. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan PPh 21 orang pribadi atas nama Nova Riasi Hombing. Yang pertama ada gaji atau pensiun atau THT atau JHT yang berjumlah 3.363.181 perak dikali 12 yaitu hasilnya 88.358.172 perak. Kemudian ada tunjangan PPh yaitu 114.081 perak dikali 12 yang hasilnya 1.368.972 perak. Lalu ada honorarium dan imbalan lain sejenisnya yang berjumlah 2.300.994 perak dikali 12 yang hasilnya 27.611.928 perak. Kemudian jumlah penghasilan bruto itu dijumlahkan dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 yang hasilnya 117.339.072 perak. Lanjut ke pengurangan. Di nomor 9 ada biaya jabatan atau biaya pensiun yang terdiri dari 73.632 perak dikali 12 yang hasilnya 883.584 perak. Selanjutnya di nomor 10 ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT yang berjumlah 147.264 perak dikali 12 yang hasilnya 1.767.168 perak. Lalu di nomor 11 ada jumlah pengurangan nomor 9 sampai dengan nomor 10 yaitu jumlahnya ada 2.650.752 perak. Selanjutnya masuk ke penghitungan PPh pasal 21. Di nomor 12 ada jumlah penghasilan neto yang dijumlah dari nomor 8 sampai dengan nomor 11 yang hasilnya adalah 119.989.824 perak. Kemudian jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 disetahunkan.
yaitu 6.977.582 perak dikali 12 yang hasilnya 83.730.984 perak. Lalu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yaitu dari 6.977.582 perak dikali 12 yang hasilnya 83.730.984 perak. Nah, di nomor 16 ini penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu dijumlahkan dari 14 sampai nomor 15 yang hasilnya 167.461.968 perak. Kemudian yang terakhir, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yaitu 5% dikali 29.730.984 perak, yang hasilnya 1.486.549 perak. Perkenalkan, nama saya Siska Simanjuntak. Saya akan menjelaskan PPh 21 orang pribadi Kelvin Winata. Yang pertama, gaji atau pensiun atau THT JHT Kelvin Winata itu 14.901.798 perak dikali 12, maka hasilnya 178.821.576 perak. Kemudian ada tunjangan jabatan ditambah tunjangan komunikasi ditambah tunjangan resiko itu. Jadi hasilnya itu 3.960.600 perak. Kemudian ada jumlah penghasilan bruto itu, berarti kita tambahin yang dari gaji pensiun atau THT itu sampai ke tentium bonus gratifikasi. Nah, itu ada itu ditambah, nah hasilnya itu dapat 182.782.176 perak. Kemudian biaya jabatan atau biaya pensiun itu 2.980.36 perak itu dikali 12, maka hasilnya sama dengan 3.576.432. Kemudian iuran pensiun atau iuran THT itu hasilnya sama dengan 6.616.404 perak. Kemudian jumlah pengurangan itu hasilnya sama dengan 10.192.836 perak. Jumlah penghasilan neto itu hasilnya 203.167.848. Selanjutnya jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 itu 1.900.161.730 perak dikali 12, maka hasilnya sama dengan 229.940.760 perak. Pajak setahun itu hasilnya sama dengan 229.940.760 perak. Berarti pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun itu 1.741.913 perak itu dikali 12, maka hasilnya sama dengan 20.920.956.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan SPT atas nama Novaria Sihombing. Nah, yang pertama itu gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Di sini dia mendapatkan gaji 7.363.181 perak. Nah, itu dikali 12, maka hasilnya sama dengan 88.358.172 perak. Kemudian ada tunjangan PPh itu 1.140.081 perak, itu juga dikali 12 karena per tahun. Nah, itu hasilnya sama dengan 1.368.972 perak. Kemudian yang selanjutnya ada honorarium dan imbalan lain sejenisnya, itu dia mendapatkan 2.399.4 perak, itu dikali 12 juga per tahun, karena per tahun makanya dia dikali 12, maka hasilnya itu 27.611.928 perak. Nah, selanjutnya itu jumlah penghasilan brutonya itu sama dengan 117.339.072 perak.
Selanjutnya ada biaya jabatan atau biaya pensiun. Dia di sini mendapatkan biaya jabatan atau biaya pensiun sebesar 73.632 perak. Itu dikali 12, maka hasilnya sama dengan 883.584 perak. Nah, kemudian ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Di situ dia mendapatkan 1.472.064 perak. Itu sama dikalikan dengan 12, maka mendapatkan hasil 1.767.168 perak. Kemudian ada jumlah pengurangan, itu sama dengan 2.650.752 perak. Selanjutnya jumlah penghasilan neto itu sama dengan 119.989.824 perak. Kemudian jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 itu ada 6.977.582 itu dikali 12 bulan, maka hasilnya sama dengan 83.730.984 perak. Dan penghasilan tidak kena pajak itu 696.977.582 perak dikali 12, maka hasilnya 83.730.984. Kemudian yang kena pajak setahun itu sama dengan 167.461.968 perak. Kemudian PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak per tahun itu hasilnya sama dengan 5% dikali 2.973.984 perak, maka hasilnya sama dengan 1.486 dikali 549. Nah, kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan SPT Sri Endah Prihatini. Itu ada gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Nah, itu 2.676.000 dikali 12. Dikali 12 itu maksudnya 12 bulan karena dia dikali per tahun itu sama dengan hasilnya 32.112.000. Tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya itu ada 3.350.000 dikali 12 sama 12 bulan atau per tahun itu hasilnya 4.020.000. Kemudian ada honorarium dan imbalan lain sejenisnya itu. Dia 110.000 dikali 12 sama itu per tahun juga. Maka hasilnya itu 361.320. Selanjutnya itu ada jumlah penghasilan bruto. Itu penghasilan brutonya itu sama dengan 36.493.320. Kemudian ada biaya jabatan atau biaya pensiun, itu 5% dikali 2.890.670, maka hasilnya adalah 144.534. Kemudian iuran pensiun atau iuran THT atau JHT itu sama dengan 1.083.960. Kemudian jumlah pengurangan itu dia hasilnya sama dengan 1.228.494 perak. Kemudian ada jumlah penghasilan neto itu sama dengan 37.721.814 perak. Selanjutnya jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 itu sama dengan 1.886.091 perak. Selanjutnya PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak per tahun itu sama dengan 5% dikali 5.211.309 perak. Maka hasilnya sama dengan 2.605.695 perak.
Nama saya Dita Pramesti. Saya akan menjelaskan tentang pengisian formulir SPT PPH 21 orang pribadi atas nama Kelvin Winata. Yang pertama, ada gaji pensiun atau THT atau JHT, yaitu 14.901.798 rupiah dikalikan 12, lalu hasilnya 178.821.576. Jangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, yaitu tunjangan jabatan ditambah tunjangan komunikasi ditambah tunjangan resiko, yaitu sebesar 330.050 rupiah dikalikan 12, yaitu hasilnya 3.960.600 rupiah. Kemudian ada jumlah penghasilan bruto, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 7, lalu hasilnya adalah 182.782.176 rupiah. Kemudian ada biaya jabatan atau biaya pensiun, yaitu 298.036 rupiah, lalu dikalikan 12, yaitu hasilnya 3.576.432 rupiah. Kemudian ada iuran pensiun atau iuran THT JHT, yaitu 551.367 rupiah dikalikan 12, lalu hasilnya adalah 6.616.404 rupiah. Kemudian ada jumlah pengurangan, yaitu dari nomor 9 sampai dengan nomor 10, yaitu sebesar 10.192.836 rupiah. Selanjutnya ada jumlah penghasilan neto, yaitu dari nomor 8 sampai nomor 9 sampai nomor 11, yaitu 203.167.848 rupiah. Kemudian ada jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan, yaitu 19.161.730 rupiah, lalu dikalikan 12, yaitu sebesar 229.940.760 rupiah. Kemudian ada pajak kena setahun atau disetahunkan, yaitu 229.940.760 rupiah. Kemudian ada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yaitu 1.741.913 rupiah dikalikan 12, yaitu hasilnya 20.902.956 rupiah. Nama saya Dita. Saya akan menjelaskan tentang pengisian formulir SPT PPh 21 orang pribadi atas nama Sri Endah Prihatini. Yang pertama, ada gaji pensiun atau THT JHT, yaitu sebesar 2.676.000 rupiah dikalikan 12, yang hasilnya 32.112.000 rupiah. Kemudian ada tunjangan lainnya, uang lembur dan uang sebagainya, yaitu 335.000 rupiah dikalikan 12. Lalu ada honorarium atau imbalan lain sejenisnya, yaitu sebesar 30.110 rupiah yang dikalikan 12, lalu hasilnya adalah 361.320 rupiah. Kemudian ada jumlah penghasilan bruto dari nomor 1 sampai dengan nomor 7, yaitu sebesar 36.493.320 rupiah. Selanjutnya, biaya jabatan atau biaya pensiun, yaitu 5% dikali 2.890.670 rupiah, yaitu hasilnya adalah 144.534 rupiah. Kemudian ada iuran pensiun atau iuran THT JHT, yaitu
Rp90.330 dikalikan 12, itu hasilnya Rp1.083.960. Kemudian ada jumlah pengurangan dari nomor 9 sampai dengan nomor 10, yaitu sebesar Rp1.228.494. Kemudian ada jumlah penghasilan neto dari nomor 8 sampai dengan nomor 11, yaitu sebesar Rp37.721.814. Kemudian ada jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan, yaitu sebesar Rp1.886.091. Kemudian ada penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yaitu dari nomor 14 sampai nomor 15, yaitu sebesar Rp1.886.091. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, 5% dikali Rp52.113.909, yaitu hasilnya Rp2.605.695. Saya Dita Pramesti akan menjelaskan tentang formulir SPT PPh 21 orang pribadi atas nama Novaria Sihombing. Yang pertama ada gaji pensiun atau THT JHT, yaitu Rp7.363.181 dikalikan 12. Lalu hasilnya adalah Rp88.358.172. Kemudian ada tunjangan PPh, yaitu sebesar Rp114.081, lalu dikalikan 12, yaitu Rp1.380.972. Kemudian ada honorarium dan imbalan lain sejenisnya, yaitu sebesar Rp2.300.994, lalu dikalikan 12, lalu hasilnya Rp27.611.928. Kemudian ada jumlah penghasilan bruto, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 7, yaitu sebesar Rp117.339.072. Kemudian ada biaya jabatan atau biaya pensiun, yaitu sebesar Rp73.632, lalu dikalikan 12, yang hasilnya adalah Rp883.584. Kemudian ada iuran pensiun atau iuran THT JHT, yaitu sebesar Rp147.264 dikalikan 12, lalu hasilnya adalah Rp1.767.168. Kemudian jumlah pengurangan, yaitu dari nomor 9 sampai dengan nomor 10, yaitu sebesar Rp2.650.752. Kemudian ada jumlah penghasilan neto dari nomor 8 sampai nomor 11, yaitu sebesar Rp119.989.824. Kemudian ada jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan, yaitu Rp6.977.582 dikalikan 12. Lalu hasilnya adalah Rp83.730.984. Kemudian ada penghasilan tidak kena pajak, hasilnya adalah Rp83.730.984. Lalu ada penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, itu dari nomor 14 sampai nomor 15. Lalu hasilnya adalah Rp167.461.968. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yaitu Rp1.486.549. Ini dari 5% dikali Rp29.730.984. Nama saya Putri Nurhalimah. Saya akan menjelaskan PPh 21 orang pribadi atas nama Kelvin Winata.
Gaji pensiun atau THT dan JHT Kelvin 14.901.798 perak dikali 12, maka hasilnya 178.821.576 perak. Tunjangan lainnya ada 3.350 perak lalu dikali 12, maka hasilnya 3.960.600 perak. Lalu jumlah penghasilan bruto 182.782.176 perak. Lalu ada biaya jabatan atau biaya pensiun. Di sini 298.036 perak dikali 12. Lalu ada iuran pensiun atau iuran THT sebesar 551.367 perak dikali 12. Lalu jumlah penghasilan neto itu dari jumlah penghasilan bruto ditambah biaya jabatan atau biaya pensiun, lalu iuran pensiun atau iuran THT dan JHT, lalu jumlah pengurangan, maka totalnya 203.167.000. Lalu ada jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan itu 19.161.000 dikali 12 bulan, maka hasilnya 229.940.000. Lalu ada penghasilan kena pajak setahun itu dari jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 dan penghasilan tidak kena pajak PTKP, maka hasilnya 229.940.000. Lalu ada PPh pasal 21 atas penghasilan yang kena pajak setahun itu 20.902. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan PPh 21 orang pribadi atas nama Novaria Sihombing. Gaji pensiun atau THT dan JHT Novaria itu 7.363.181 perak dikali 12 bulan, maka totalnya 88.358.172 perak. Lalu ada tunjangan PPh-nya itu sebesar 1.368.972 perak. Lalu ada honorarium dan imbalan lainnya sejenisnya itu 2.399.4 rupiah dikali 12 bulan itu 27.611.928 perak. Lalu jumlah penghasilan brutonya itu dari gaji pensiun, lalu tunjangan PPh, lalu ada honorarium dan imbalan lainnya dan sejenisnya. Maka totalnya 117.339.072 perak. 883.584 rupiah. Lalu jumlah pengurangan itu ada dari biaya jabatan dan iuran pensiun, maka dapatlah 2.650.752 perak. Lalu dapatlah jumlah penghasilan neto itu dari jumlah penghasilan bruto dan jumlah pengurangan, maka dapatlah 119.989.824 rupiah.
Lalu ada jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan itu sebesar Rp83.730.984. Dan ada penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu totalnya dari jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 dan penghasilan dan yang terakhir PPh 21 orang pribadi atas nama Sri Endah Prihatini. Ada gaji pensiun atau THT dan JHT itu dari 2.676.000 itu dikali 12 bulan maka hasilnya 32.112.000. Lalu ada tunjangan lainnya seperti uang lembur dan sebagainya itu ada 4.020.000 dan ada honorarium dan imbalan lainnya sejenisnya itu dari 30.110 dikali 12 bulan maka hasilnya Rp361.320. Lalu ada jumlah penghasilan bruto itu dari gaji pensiun, lalu tunjangan lainnya, lalu honorarium dan imbalan lainnya. Maka dapatlah hasilnya Rp36.493.320. Lalu ada biaya jabatan atau biaya pensiun itu 5% dikali 28.906.070 maka dapatlah Rp144.534. Lalu ada iuran pensiun atau iuran THT dan JHT itu ada Rp1.083.960. Dan jumlah pengurangannya itu dari biaya jabatan dan iuran pensiun maka dapatlah Rp1.228.494. Lalu jumlah penghasilan netonya itu dari jumlah penghasilan bruto dan jumlah pengurangan maka dapatlah 37 juta. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 itu 5% dikali maka hasilnya 1.886.091 perak. Dan ada penghasilan kena pajak setahun dan disetahunkan itu sebesar 1. Nama saya Selma Natasha Putri. Saya akan menjelaskan PPh 21 orang pribadi yaitu Kelvin Winata. Yang pertama yaitu gaji atau pensiun atau THT atau JHT yaitu sebesar Rp14.961.798. Kemudian dikalikan 12 maka jadi hasilnya Rp178.821.576. Kemudian ada tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Itu dihitung dari tunjangan jabatan ditambah tunjangan komunikasi ditambah tunjangan risiko. Hasilnya adalah sebesar Rp330.510 dikalikan 12 maka hasilnya Rp3.960.600. Kemudian jumlah penghasilan bruto yaitu dari gaji atau pensiun atau THT atau JHT dihitung sampai tantiem, bonus gratifikasi, jasa produksi dan THR. Semuanya dijumlahkan dan hasilnya adalah Rp182.782.176.
Selanjutnya adalah biaya jabatan atau biaya pensiun, yaitu sebesar Rp298.036 dikali 12, yaitu hasilnya Rp3.576.432. Kemudian iuran pensiun atau iuran THT atau JHT sebesar Rp552.367 dikali 12, maka hasilnya sejumlah Rp6.616.404. Selanjutnya jumlah pengurangan dari biaya jabatan atau biaya pensiun sampai dengan iuran pensiun atau iuran THT atau JHT, yaitu sebesar Rp10.192.836. Lalu selanjutnya adalah jumlah penghasilan neto, yaitu sebesar Rp203.167.848. Kemudian jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan, yaitu Rp19.161.730 dikalikan 12, maka hasilnya adalah Rp229.940.760. Berikutnya penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, itu perhitungan dari nomor 14 sampai 15, yaitu sebesar Rp229.940.760. Kemudian PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yaitu sebesar Rp20.902.956. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan SPT atas nama Sri Enda Prihatini, yaitu yang pertama ada gaji atau pensiun atau THT atau JHT sebesar Rp2.676.000 dikalikan 12, maka hasilnya adalah Rp32.112.000. Kemudian tunjangan lainnya yaitu ulang lembur dan sebagainya sebesar Rp335.000 dikalikan 12, maka hasilnya adalah Rp4.020.000. Untuk honorarium dan imbalan lain sejenisnya itu sebesar Rp30.110 dikalikan 12, maka hasilnya adalah Rp361.320. Untuk jumlah penghasilan bruto adalah penjumlahan dari gaji atau pensiun atau THT atau JHT itu dijumlahkan sampai ke tantiem bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR. Semuanya dijumlahkan dan hasilnya adalah Rp36.493.320. Untuk biaya jabatan atau biaya pensiun yaitu 5% dikali Rp2.896.670, maka hasilnya adalah Rp144.534. Kemudian ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT, yaitu sebesar Rp90.330 dikali 12, maka hasilnya Rp1.083.960. Berikutnya jumlah pengurangan nomor 9 sampai dengan nomor 10, yaitu sebesar Rp1.228.494. Lalu ada jumlah penghasilan neto dari nomor 8 sampai nomor 11, yaitu sebesar Rp37.721.814. Kemudian jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan, yaitu Rp37.721.814 dikalikan 5%, maka hasilnya adalah Rp1.886.091. Untuk penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan yaitu sebesar Rp1.886.091.
Lalu berikutnya PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan yaitu sebesar Rp52.113.909 dikali 5%, maka hasilnya adalah Rp2.605.695. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan SPT atas nama Novariasi Hombing. Yang pertama yaitu gaji atau pensiun atau THT atau JHT itu sebesar Rp7.363.181 dikalikan 12, maka hasilnya adalah Rp88.358.172. Berikutnya tunjangan PPh yaitu sebesar Rp114.081 dikalikan 12, maka hasilnya adalah Rp1.368.972. Honorarium dan imbalan lain sejenisnya yaitu Rp2.300.994 dikalikan 12, maka hasilnya adalah Rp27.611.928. Untuk jumlah penghasilan bruto dari gaji atau pensiun atau THT atau JHT itu semuanya dijumlahkan sampai ke tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR. Itu semua jumlahnya sebesar Rp117.339.072. Untuk biaya jabatan atau biaya pensiun yaitu Rp73.632 dikalikan 12, maka hasilnya adalah Rp883.584. Kemudian iuran pensiun atau iuran THT atau JHT sebesar Rp142.204 dikali 12, maka hasilnya adalah Rp1.767.168. Untuk jumlah pengurangan nomor 9 sampai dengan 10 yaitu sebesar Rp2.650.752. Kemudian jumlah penghasilan neto nomor 8 ditambah nomor 11 yaitu sebesar Rp119.989.824. Untuk jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan yaitu sebesar Rp6.077.582 dikalikan 12, maka hasilnya adalah Rp83.730.984. Kemudian untuk penghasilan tidak kena pajak yaitu Rp83.730.984. Lalu berikutnya penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan nomor 14 sampai 15 itu dijumlahkan sehingga hasilnya adalah Rp167.461.968. Untuk PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan yaitu sebesar Rp29.070.984 dikalikan 5%, itu hasilnya adalah Rp1.486.549. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.